Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang pengenalan Git dan instalasi Git pada praktikum ketiga PAMWeb. Git adalah sebuah tool yang sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Git merupakan salah satu tool yang wajib dipahami bagi programmer karena banyak digunakan di mana-mana. Git merupakan sebuah sistem versi controller atau version control system, di mana dapat digunakan untuk distribusi file sistem di mana semua orang yang terlibat dalam proyek perangkat tersebut dapat melakukan kontribusi kepada proyek tersebut, baik secara offline maupun online. Dan ketika terjadi konflik perubahan antara satu orang dengan orang lainnya dapat terlihat pada log dari repository Git tersebut. Selanjutnya adalah bagaimana cara instalasi Git. Git dapat diinstal di berbagai jenis sistem operasi seperti Linux, Windows, dan macOS. Berikut adalah instalasi Git untuk distro keluarga Debian dan menggunakan perintah apt. Seperti contoh berikut menggunakan perintah sudo apt install git atau sudo apt get install git. Sedangkan untuk Fedora dapat menggunakan yum install git. Untuk instalasi pada Windows, kalian dapat melakukan download file executable-nya pada website resminya yaitu gitsgm.com. Kemudian unduh sesuai dengan arsitektur komputer kita yaitu 64 bit atau 32 bit. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan arsitektur 64 bit dan telah selesai saya download. Double klik pada file tersebut, maka muncul pesan seperti berikut. Klik yes. Kemudian akan muncul informasi penjelasan sebelum melakukan instalasi Git. Kita next saja. Kita pilih additional icon on desktop. Kemudian next. Kemudian kita pilih default editor. Di sini karena pada laptop saya sudah terinstall Visual Studio Code, maka dapat menggunakan Visual Studio Code. Tergantung dari default editor yang telah ada pada sistem kalian. Saya akan memilih Visual Studio Code sebagai default editornya. Selanjutnya adalah untuk penentuan path environment. Kita pilih yang kedua yaitu git from the command line and also from third party server. The next. Kemudian kita untuk pemilihan HTTPS Transport Backend kita default saja menggunakan OpenSSL library. Next. Kemudian untuk line ending conversion kita karena sistem operasi saya menggunakan Windows maka pilih yang pertama yaitu Windows Style. Next. Selanjutnya adalah konfigurasi pemilihan terminal emulator. Terdapat pilihan min.dth atau msys2. Selanjutnya atau yang kedua yaitu Windows Default Console Windows. Saya memakai yang use Windows Default Console Windows. Kemudian next. Ini adalah file caching untuk menyimpan cache. Selanjutnya adalah kita aktifkan enable Git Credential Manager. Git Credential Manager berfungsi untuk menjaga storage Windows tersebut dan melakukan authentication secara pada remote repository sehingga kita tidak perlu melakukan authentication berulang-ulang kali. Dan kita klik install. Sambil menunggu proses install selesai, pastikan kalian sudah membuat akun
GitHub masing-masing. Jika belum, maka mendaftarlah pada website github.com dengan menggunakan email student kalian. Selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana cara membuat repository pada GitHub. Pada bagian ini terdapat pilihan New, kita klik New, lalu memberikan nama repositorinya yaitu belajar Git. Deskripsinya bisa diisikan jika ingin, tapi opsional. Jenis repositorinya public atau privat, kita pilih public saja. Kemudian ini settingan default, biarkan saja. Lalu create repository. Ya, sampai sini kita tunggu sampai instalasi Git selesai untuk melakukan konfigurasi lanjutannya. Ya, jadi kita sudah melewati proses untuk instalasi Git. Kita selanjutnya pada bahan ketiga nanti, bab ketiganya nanti adalah untuk melakukan konfigurasi awal sebelum mulai menggunakan Git. Jadi kita melakukan konfigurasi awal sebelum kita nantinya menjalankan Git untuk melakukan kontribusi pada remote repository. Ya, sepertinya sudah mau selesai. Kita tunggu. Pada pengenalan Git dasar nantinya kita akan menjelaskan beberapa perintah dasar yang digunakan, antara lain git init, git clone, git status, git add, git commit, git push, dan yang terakhir git pull. Nah, sudah selesai installnya. Kita launch git bash langsung. Maka akan muncul pop-up seperti berikut. Dan kita cek lokasi default untuk direktorinya ls. Berada pada user. Jadi kita akan pindah ke direktori dokumen, C pada dokumen, lalu membuat sebuah inisialisasi repository lokal pada sebuah project. Dengan cara git init, kita namain belajar Git sesuai dengan tema repository yang nantinya akan kita gunakan. Nah, maka nanti akan terdapat direktori dengan nama belajar Git. Kita sudah berada pada posisi direktori belajar Git dengan branch master, di mana ini masih pada local repository. Selanjutnya adalah kita melakukan koneksi antara local repository dengan remote repository. Jika kalian sudah memiliki file yang ingin dipush pada local repository menuju remote, maka kalian tinggal melakukan perintah ini. Sedangkan kita akan menggunakan perintah ini karena kita akan memulai dari awal. Kita copy paste langsung aja. Oh ya, sebelumnya kita melakukan konfigurasi global dulu sebelum melakukan koneksi antara lokal dengan remote repository. Git config global username pada RIP, git config global user email pada RIP 12 student.ons.ac.id. Ya, sudah selesai. Dapat dilihat pada git list, git config list. Ya, dapat dilihat sudah terkonfigurasi dan kita keluar terlebih dahulu. Selanjutnya setelah kita melakukan inisialisasi, maka kita membuat sebuah file berisikan belajar Git
echo belajar git menuju file readme.md dan kita menambahkan readme.md git add, di mana pada penjelasannya git add berfungsi untuk menambahkan file baru pada repository yang dipilih. Nantinya kita akan memilih repository remote-nya yang bernama belajar git. Lalu kita git commit main first commit. Git commit berfungsi untuk memberikan komentar, menyimpan perubahan wajib memberikan keterangan. Jadi ketika kita melakukan perubahan, kita setelah menambahkan menggunakan git add, maka kita melakukan git commit dan memberikan sebuah komentar atau memberikan sebuah petunjuk atau penjelasan bahwasanya kalian telah menambahkan apa pada file tersebut. Kita git commit. Nah, maka akan terdapat sukses dapat dilihat. Selanjutnya kita melakukan remote repository. Git remote add. Git remote add ini berfungsi untuk mengkoneksikan antara local repository dengan remote repository. Enter, kemudian kita push menuju remote repository. Git push berfungsi untuk melakukan update pada remote repository ketika kita telah melakukan perubahan pada local repository. Ya, kita tunggu. Nah, ini otomatis berada pada remote repository, mendapatkan pesan sukses. Kemudian, jika belum pernah melakukan konfigurasi login pada laptop kalian, maka nanti akan diminta untuk melakukan konfigurasi login untuk user dan password akun GitHub kalian masing-masing. Ya, sudah penjelasan pada modul ini. Git init sudah kita jelaskan, git add, commit, push. Yang belum adalah git clone sama pull dan git status. Nah, git status kita lihat. Kita dapat melihat bahwasanya branch pada local repository sama seperti pada remote repository. Selanjutnya adalah kita melakukan perubahan pada remote repository. Kita ubah. Belajar git. Kita ubah seperti itu saja. Maka pada remote repository maka terdapat perubahan seperti berikut. Sedangkan pada local repository, readme masih hanya berisikan belajar karena kita belum melakukan pull, git pull. Sesuai dengan penjelasan, git pull berfungsi untuk mengambil file yang sudah diubah dan berada pada remote repository, sedangkan local repository kita belum. Maka kita melakukan git pull origin master. Ya, dapat dilihat terdapat perubahan dan dengan satu penambahan pada file readme.md. Maka kita lihat pada file readme.md maka telah sama seperti pada remote repository. Ya, kita membuat direktori baru dengan nama cloning. Kita pindah pada direktori cloning. Pada direktori cloning ini berfungsi untuk melakukan cloning terhadap remote repository. Jika kita belum melakukan initialisasi pada local repository, maka kita bisa langsung melakukan cloning pada remote repository yang sudah pernah kita buat dengan perintah git clone. Kita ambil link sesuai yang ada pada repository tersebut.
kita paste. Nah, kita lihat. Nah, sudah sukses. Kita cek. Terdapat folder direktori belajar Git, kita pindah. Maka kita lihat otomatis file readme empty sesuai dengan remote repository karena kita melakukan pengambilan atau melakukan cloning secara langsung dari remote repository. Jadi semua perintah dasar pada models ini sudah selesai saya jelaskan. Jika ada yang kurang dimengerti dapat ditanyakan pada grup WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.